Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel Setia dimanapun kalian berada. Ya, pada pertemuan video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang sepeda motor ini ya, sepeda motor yang menurut saya kurang laku di pasaran di bagian daerah saya sendiri, yaitu di bagian Jawa Timur. Nah, ini sangat jarang diketahui, sangat jarang ditemui ya. Terutama ini adalah motor Jupiter Z1. Kenapa? Ya, ada masalah apa motor Jupiter F1 di sini? Motor Jupiter F1 ini adalah yang sering saya ketahui atau yang sering saya temui itu adalah seringnya masalah terhadap aki, atau ibaratnya itu boros aki ya motor Jupiter F1 ini. Nah, kenapa hal tersebut bisa boros ya? Nah, di sini sudah, mumpung ada medianya ya, saya sedikit jelaskan kenapa motor Jupiter F1 ini boros aki. Yang pertama itu adalah bebannya itu terlalu berlebihan ya, menurut saya. Bebannya itu terlalu berlebihan, sedangkan pengisiannya itu kurang ya. Kurang jos untuk pengisiannya. Nah, habis ini kita akan cek dulu. Nah, kenapa di situ bebannya terlalu besar? Perlu diketahui Jupiter Z1 ini kalau kita lihat full pumpnya itu ya, habis ini kita cek ya, full pumpnya itu menganut sistem loss 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 tegangan. Jadi itu diambil dari 12 volt aki, tidak melalui filter daripada IC full pump seperti Myoji. Nah, kenapa Myoji X-Red itu akinya itu bisa sedikit bertahan lebih panjang daripada motor Jupiter F1 di sini. Nah, itu adalah menurut saya faktor yang pertama. Terus kemudian untuk faktor yang kedua, pengisian daripada Jupiter Z1 ini menurut saya terlalu kecil. Berbeda dengan halnya kita kalau ketahui X-Red, terus kemudian apalagi tuh Myoji, Mio M3 itu ya, itu pengisiannya bisa sampai ke 14,5 sampai 15 volt. Mentoknya itu di 15 volt kalau yang saya ketahui di motor X-Red itu ya. Nah, jadi di situ sebetulnya pengisiannya bagus itu berada di 14,5 volt. Itu adalah pengisian yang standar yang bagus. Nah, di sini motor Jupiter F1 ini menurut saya kenapa pengisiannya kurang jos atau kurang greget ya? Yang pertama karena faktor full pump. Terus kemudian karena faktor daripada kiproknya sendiri atau daripada sepulnya sendiri itu kurang, menurut saya kurang ya pengisiannya. Berbeda dengan kelasnya motor Beat, itu sangat berbeda sekali. Padahal di sini saya sudah mempunyai beberapa aki ya. Nah, dengan aki merek yang sama, kenapa umurnya itu bisa berbeda? Nah, kita kembali lagi, kalau kita bicara aki itu sebenarnya kalau kita bicara aki itu kita tidak bisa memprediksi ya berapa lama dia umurnya aki itu bertahan terhadap motor itu sendiri. Nah, secara teori kalau pengisian itu berada di 14,5, aki tersebut standarnya itu berada di kisaran setahun setengah sampai 2 tahun. Nah, selebihnya itu adalah bonus. Kalau di bawah 1,5 tahun itu aki sudah loyo, kita harus flashback ya, aki yang dipakai yang pertama itu aki apa. Nah, kemudian yang kedua, apakah aki itu rekomendasi atau recommended ya menurut saya. Kalau aki-aki yang berada di kisaran 100.000 itu menurut saya ya umurnya paling tidak itu kita pakai patokan di sekitar 1,5 tahun ya. Ada juga yang merek-merek aki yang abal-abal atau yang bukan ya, aki yang tidak terlalu bagus ya, seperti merek-merek yang pokoknya yang harganya itu di atas 100 sedikit atau 100 kan ada aki. Terus kemudian ada yang 110, 115, 125 itu kan menurut saya sangat tanggung ya. Nah, kalau di sini aki yang menurut saya itu adalah aki yang di tengah-tengah. Aki yang di tengah-tengah dalam masuk kategori kelasnya menengah itu adalah aki mereknya ini ya. Silakan dibaca sendiri karena ini bukan endorse ya. Nah, ini saya sudah pakai di sini dari beberapa motor yang saya pakai itu adalah di motor Beat. Itu saya semuanya di sini kan kelasnya bengkel kampung ya. Jadi kelasnya itu yang dipakai adalah yang kelas menengah. Makanya di sini rekomendasikan saya itu terhadap konsumen itu adalah
paling jelek itu saya mempunyai patokan yaitu aki alkalin. Ya, sorry ya, nggak apa-apa, wis terlanjur nyebut merek ya. Nah, jadi di sini aki merek ini menurut saya yang saya pakai adalah aki yang terjelek. Kalau yang selain ini saya kurang ini ya, kurang serk, karena saya sudah membuktikan bahwasanya kalau di motor Beat, ini aki ini sudah melewati 1,5 tahun ya, itu sudah saya pastikan. Tapi tergantung lagi, kita tidak bisa membuat patokan sendiri terhadap aki itu, kita hanya menyarankan saja. Nah, kita kembali lagi kepada motor Jupiter Z1 ini. Adalah faktor yang pertama itu adalah full pumpnya, kemudian faktor yang kedua pengisiannya kurang jos, entah itu dari spoolnya yang kurang lilitannya, kemudian dari kiproknya itu sendiri, atau yang memang outputannya sudah didesain low ya, atau didesain lambat. Nah, kita sekarang mau cek ya. Untuk aki di sini, ini umurnya, kalau sama-sama ini di motor Beat, aki ini umurnya saya katakan ya, itu sudah bisa melewati 1,5 tahun. Kalau di motor ini masih belum bisa ya, mepet lah sekitar kalau 1 tahun lebih. Tapi kalau melewati 1,5 tahun menurut saya belum bisa ya. Namun sekali lagi kita tidak bisa membuat patokan sendiri ya. Kalau kita bicara aki, kita fokus untuk ke pengisiannya ini dulu. Saya membuat video ini tujuannya adalah berdiskusi maupun memberikan edukasi daripada perjalanan kita selama membengkel yang faktor di lapangan. Hal tersebut Jupiter F1 ini menurut saya termasuk aki yang rewel. Solusinya bagaimana? Nah, ini sudah sebelumnya, masih belum kita bahas masalahnya ya, kita langsung saja menuju ke solusinya. Pakailah aki yang bagus, yang sekitar di angka 200 lebih kalau kelasnya motor Jupiter F1 ini ya. Karena kenapa? Aki yang bagus itu adalah terjamin untuk kualitasnya itu sudah terjamin, atau ketahanannya dia sudah teruji. Kalau aki-aki lokal seperti ini itu menurut saya kita bicara sesuai pengalaman ya, bicara sesuai waktu yang pernah kita pakai. Nah, oke, kita langsung saja menuju ke Jupiter F1 ini. Kenapa saya katakan pengisiannya itu sangat low atau sangat lambat? Oke ya, di sini sudah saya ambil untuk akinya yang ada di motor di sini. Ini aki yang ada di motor aslinya ini ya. Dulu ini ganti di bengkel sini juga. Nah, pokok pembahasan kita itu adalah bagaimana cara mengecek aki ini dulu. Apakah aki ini bagus atau tidaknya. Seperti biasa kita gunakan crank aki ya. Ini tujuannya gini ya. Masalahnya motor ini adalah yang dikeluhkan double starternya itu tidak kuat. Nah, kadang kuat, kadang tidak. Kadang sekali pencet tidak kuat, kemudian dipencet lagi kuat. Dipencet sekali tidak kuat, kemudian dipencet kedua kalinya dia kuat. Nah, di situ. Makanya di sini yang menjadi masalah adalah kalau motor Jupiter F1 ini, kalau akinya itu drop atau tekor ya, motor ini tidak bisa hidup Mas ya. Berbeda dengan kelasnya apa jenenge? Beat, terus kemudian yang motor-motor karbu itu ya, sama dengan Tiger itu kan, kalau Vario itu kalau akinya kalau akinya tekor atau apalagi sangat tekor sekali ya, itu motor ini sudah tidak bisa hidup ya, mau gak mau dia harus ngecas aki dulu, terus kemudian bisa jalan lagi. Nah, makanya saya sarankan kalau untuk Jupiter Z1 ini akinya itu usahakan pakai yang bagus ya, karena di sini bengkel kampung ya, kita kan sama konsumennya, kita kan sama-sama oke ya. Nah, kita juga harus menyesuaikan dana terhadap konsumen itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Ini kita mau cek dulu untuk pengisiannya. Untuk beban akinya. Kalau aki ini dikasih beban, normalnya itu di kisaran berapa ya? Nah, kan di situ ya yang menjadi pokok pembahasan kita. Oke, kita langsung saja pasang. Oke, di sini. Coba perhatikan. Nah, semoga kelihatan ya. Sepertinya nggak kelihatan ini. Kita ambil saja. Ini sengaja saya tutupi ya, karena biar tetap jernih ini. Karena sudah lama akhirnya burek. Oke, ya ini ya. Ini berada di kisaran berapa ini? 12 volt ya. Aki normal itu berada di 12 volt.
kalau kita crank, kita kasih beban, turunnya jarum itu harus lurus di angka 8. Itu maksimal ya. Itu maksimal. Pasangan guys. Nah, itu maksimal ya. Harus lurus di angka 8. Kalau double starter ini, double starternya masih bisa ditolong. Nah, kita cek. Kalau di atasnya 8 itu masih bagus ya. Oke, kita crank. Nah, ini berada di turun ya. Kemudian dia naik itu ya. Berarti menandakan aki ini sudah tidak bagus lagi. Nah, itu ya, sudah low kalau kita kasih beban. Nah, kenapa? Berbeda dengan yang ini. Yang ini dulu. Kalau aki normal ini begini ya. Ini kan akinya sama ya mereknya ya. Oke, kita kasih beban lagi. Nah, itu masih berada di rank kuning. Dia bertahan ya. Beberapa detik saya kasih beban, dia tetap berada di rank kuning. Nah, itu ya. Tuh. Aki ini, aki yang di sini, aki yang saya buat kerja ini, itu kondisinya masih jos atau masih oke. Tapi kalau berbeda dengan yang ini adalah aki yang sudah low. Ya, aki yang sudah kurang tenaganya ya, sudah tua lah intinya. Nah, kalau aki ini dicas dengan menggunakan charger aki yang di sana itu ya. Nah, yang di sana ini aki ini setelah dicas, aki ini masih bisa dibuat double starter ya. Tapi kalau kita tekan sekitar 5 kali dobelan itu sudah tidak kuat. Nah, makanya di situ sebelumnya prosedurnya kita kalau mau ganti aki dulu, jangan asal ganti. Nah, sekarang kita di motornya ya. Kita di motornya mau cek pengisiannya. Pengisian yang bagus itu berada di angka berapa sih untuk motor Jupiter Z1 ini? Oke. Motor Jupiter Z1 ini pengisiannya itu kalau dimasukkan aki itu berada di berada di 14 ya. Tidak lebih paling lebih sedikit ya, pokoknya lebih banyak diam di angka 14. Berbeda dengan motor-motor Vario Beat itu bisa di 14,5 pada saat posisi langsam itu ya. Pada saat posisi langsam sudah bisa ke 14,5. Oke, kita langsung saja cek. Nah, ini yang terpasang adalah aki yang baru ya Mas ya. Ini aki baru. Ini mau saya pasang, sekalian nanti kita mau cek untuk pengisiannya. Usahakan kalau masang aki itu pasang yang positif dulu ya, karena apabila dari negatifnya itu nempel ke bodi itu kan nggak masalah. Kalau negatif dulu kan kalau positifnya nempel bodi itu kan menjadi masalah. Oke, di sini ya kita siapkan untuk akumeternya berada di rank voltase DC. Oke. Ya, kelihatan dari suara dinamonya itu sangat kenceng untuk muternya. Ya. Oke, kita mau cek untuk pengisiannya berada di angka berapa. Ini dikasih aki ya, itu berada di
sekitar 12,8, atau kalau kita bulatkan berada di 13 ya. Ini adalah, ini kiproknya masih pakai yang original ya. Coba kita gas di sekitaran 3000 rpm. Ya mau naik ya, naik terus. Oke, jadi kesimpulannya gini. Ketika aki terpasang, pengisian itu mau naik. Masuk berada di 13, sekian sekian, naik menuju ke 14. Tidak seperti perbedaannya dengan motor-motor lain. Ketika kalau kita gas di 4000 rpm, dia langsung melonjak ke angka 14. Nah, jadi di situ perbedaannya untuk pengisiannya Jupiter itu di situ. Karena kenapa? Yaitu tadi ya, bebannya daripada full pump di sini menurut saya itu terlalu besar. Mungkin kalau di motor Miyuji itu kalau kita gas itu karena full pumpnya itu menggunakan sistemnya pakai IC ya. Jadi pakai IC dia untuk pengisiannya lebih fokus ya. Jadi tidak terganggu. Nah, terus kemudian untuk pengisian yang real atau yang tanpa aki ya, kita kan kalau ngecek pengisian tanpa aki ya biasanya tanpa aki. Namun di motor ini kalau akinya itu tidak terpasang, motor ini kan mati kan gitu ya. Nah, maka solusinya itu adalah alternatifnya kita pakai kapasitor seperti ini ya. Ini tujuannya buat penggantian aki atau membuat filter daripada kiprok itu atau manipulasi ya. Oke, kita mau coba dulu. Ya, ini sementara kita pakai akinya dulu, kita buat double. Setelah motor hidup kita akan lepaskan. Lalu kita cek untuk pengisiannya jalan berapa. Nah, di situ ya. Kita mau hidupkan dulu. Ya. Kita buka untuk pengisiannya, biasanya kan gitu kalau ngecek. Nah ini untuk ini kan pengisian ya, ini kan pengisian, ini menuju ke dinamo. Nah ini real ya, motornya masih bisa hidup. Nah, setelahnya kita cek dan lihat berapa tegangannya. Ini adalah tujuannya, aduh copot. Nah ini adalah tujuannya kita mau ngecek apakah kiprok ini jalan apa enggak untuk pengisiannya, atau maksimal apa enggak untuk pengisiannya kan gitu ya. Oke. Ya, kita cek ya. Tuh ya. Yang seharusnya kalau di motor-motor lain, kalau posisi langsam seperti ini, kalau kita pakai untuk kapasitor seperti ini, itu sudah masuk di angka 14. Namun kalau di motor Jupiter Jet1 ini, dia hanya masuk di angka 13, sekian ya. Jadi kurang besar dikit ya. Hal tersebut adalah terganggunya pengisian daripada full pump ya. Karena full pumpnya dia itu tercabang
dari pengisian dia tidak fokus, melainkan tercabang ke menuju full pump dan juga ECU. Dan juga lampu kota dia pakai DC ya, lampu kotanya. Oke, sekarang kita coba gas. Dia pasti mau untuk masuk ke angka 14. Nah itu ya, dia lebih dominan ke angka 13 ya, bahkan bawahnya itu ya. Kita coba gas. Nah itu ya, 14,1 ya, 14,15. Oke, yang seharusnya kalau di motor lain itu sudah masuk di angka 14,5. Itu kalau kita pakai kapasitor seperti ini. Nah itu adalah perbedaannya Jupiter Z1 di situ ya. Bukan kiproknya yang lemah ya, bukan spoolnya yang lemah, sejujurnya gitu ya. Namun karena pengisiannya itu terganggu oleh full pump. Oke, jadi bebannya itu terlalu besar, atau mungkin kiproknya yang dari desainnya memang dibuat desain low seperti ini. Nah oke, jadi seperti itu. Kan ya, kalau kita cek, kalau kita lepas, nah biasanya yang sering kalau kita pakai manual kan lepas positif aki. Kalau motornya itu hidup berarti kiprok normal. Namun halnya di sini berbeda ya kalau kita mau ngecek untuk pengisian Jupiter Z1 di sini. Jupiter Z1, X-Red, Mio G, Mio M3 itu ya berbeda ya, pengecekannya itu harus menggunakan kapasitor seperti ini. Itu kalau kita mau lihat real kiproknya itu jalan apa enggak untuk ke pengisiannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini ini pengisiannya itu jalan di sini. Yang menjadi kendala itu adalah sebenarnya akinya saja ya. Nah, ini akinya. Nah, menurut sejarah motor ini yang sering saya temui, ini kan pelanggan ya Mas ya. Motor ini kalau sudah penak itu biasanya nggak dipakai. Nah, jadi di situ kesalahannya seperti itu. Motor ini kalau sudah enak gitu ya, kalau sudah diservis itu jarang dipakai atau jarang dibuat jalan. Sebenarnya itu tidak boleh ya. Sebenarnya itu tidak boleh karena aki sendiri di sini itu memang harus diisi, karena kan ada ya kehilangan tegangan secara alami itu kan ada kalau kita bicara elektronik itu. Terus kemudian setelah motor ini jarang dipakai, terus kemudian sekali dipakai langsung pakai double ya, sehingga itu adalah faktor kesalahan daripada aki itu sendiri. Sedangkan dari faktor pemikiran orangnya itu gini, kok motornya akinya masih bagus, motornya jarang keluar, tapi kok umur akinya sebentar. Nah jadi di situ ya, karena kan mindsetnya orang tersebut, sehingga motornya jarang dipakai kok akinya sudah ganti kan gitu kan ya. Makanya saya katakan lagi, kalau kita bicara aki itu kita tidak bisa mengemal ya, tidak bisa ngemal ya. Minimal kalau kita mau antisipasi hal tersebut adalah penggantian aki yang bagus, paling tidak ya GS gitu ya, yang sekitar di atas 200 untuk harganya. Oke ya, jadi itu adalah kesimpulannya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kenapa Jupiter Z1 ini menurut saya boros aki. Oke, jadi di situ. Nah, terus kemudian Mas kalau tidak punya crank aki seperti ini, nah ini tambahan lagi ya, ini belum berakhir untuk videonya Mas. Untuk kalau kita tidak punya crank aki seperti ini, oke, saya kasihkan contohnya ini ya, nggak usah dibuka, pakai aki yang baru saja. Kita sediakan avometer, multimeter, kita tancapkan begini, motor saat kondisi mati ya. Nah ini mati, untuk tegangannya sekian. Makanya ketika motor hidup kan tegangannya turun, dia terkena beban full pump. Kita double starter, perhatikan penurunan daripada voltase tersebut. Ya, tadi menyentuh angka 9 ya, tadi menyentuh angka 9 volt. Oke, kita kasih lagi ya, menyentuh angka 9 volt. Oke, kita kasih lagi. Nah itu kalau dia
lebih tinggi untuk voltasenya ketika pada saat double starter itu berputar, itu menandakan beban dinamo enteng ya, terhadap mesin enteng. Kalau yang tidak kuat itu biasanya masuk di angka 8 itu sudah tidak kuat. Saat kita double ya, saat kita tekan penurunannya di angka 8 volt itu sudah tidak kuat. Makanya di sini ya, crank aki ini menurut saya sangat sangat jitu ya untuk memprediksi apakah aki tersebut masih bisa digunakan terhadap double starter atau sudah tidak kuat lagi. Biasanya ya, kalau ini sekalian review untuk cranknya ya, kalau di angka lurus 8 itu masih bisa, kadang bisa kadang tidak, kadang bisa kadang tidak. Kalau di motor bit karbu itu, vario karbu itu ya, kalau lurus di angka 8 itu double starternya berbunyi cek gitu ya, sering kan kedengaran ya. Itu menandakan bahwasanya voltasenya itu sudah di bawah 8 volt. Kalau masih di 8 volt itu kadang bisa kadang tidak. Jadi di situ ya. Kalau di angka 9 volt kebanyakan bisa, apalagi di 10 volt di reng kuning itu ya. Itu adalah, ini menurut saya yang paling bagus, yang menurut pengalaman selama berjalannya bengkel. Terima kasih, mungkin itu saja ya, sudah 18 menit. Jadi pengisian Jupiter F1 itu segitu ya untuk yang realnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.